Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima uglik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa barik lana bima alamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertatap maya kembali dalam kuliah kita, yaitu teori komunikasi penyiaran Islam. Dan akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah topiknya filsafat dan prinsip-prinsip komunikasi Islam. Nah, tentunya kita tahu bahwa filsafat dan prinsip komunikasi Islam ini merupakan diskursus mengenai hakikat interaksi manusia yang dipandu oleh nilai-nilai transendental. Nah, secara esensial komunikasi Islam bukan sekedar pertukaran pesan mekanis antar manusia, melainkan itu sebuah proses teosentris yang terkait pada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ilahiyah. Nah, pentingnya kajian ini berpijak pada kebutuhan untuk mengembalikan fungsi komunikasi sebagai alat pembebasan dan penyucian jiwa, atau disebut dengan tazkiyatun nafsi di tengah disrupsi informasi modern yang seringkali mengabaikan etika. Secara metodologis, komunikasi dalam Islam berakar, ya, bahwa dalam hal ini secara epistemologi pada wahyu dan keteladanan kenabian yang dioperasionalkan melalui prinsip kesantunan dan kebenaran untuk menciptakan kedamaian serta kemaslahatan umat. Eksistensi komunikasi itu manifestasi dari peran manusia sebagai khalifah pilar. Jadi komunikasi tidak dipandang sebagai aktivitas netral, melainkan memiliki konsekuensi eskatologis. Ya, setiap kata yang terucap dan pesan yang terkirim merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Berbeda dengan teori komunikasi Barat yang dominan berpijak pada positivisme dan empirisme. Nah, komunikasi Islam ini mengintegrasikan kecerdasan intelektual dan dengan bimbingan wahyu. Kebenaran dalam komunikasi Islam tidak hanya diukur dari keakuratan data secara empirik, tapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai moralitas universal yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah tentu kajian eksplosif ini tidak hanya berhenti pada pemahaman teoritis, tapi juga berupaya membedah bagaimana prinsip-prinsip tersebut menjadi solusi atas krisis etika komunikasi di era digital. Nah, komunikasi Islam menawarkan paradigma komunikasi yang menghidupkan, di mana setiap interaksi bertujuan untuk mempererat tali ukhuwah, tali persaudaraan, dan juga meninggikan martabat kemanusiaan. Nah, untuk memahami kedalaman filsafat komunikasi ini, maka penting untuk melakukan komparasi kritis dengan teori komunikasi konvensional yang selama ini menjadi arus utama. Nah, perbedaan keduanya tentu ya tidak terletak hanya pada teknik penyampaian, tapi pada akar filosofis yang mendasarinya.
Marilah kita lihat teman-teman sekalian, ya, bagaimana teori ini. Kita mulai tadi sudah dijelaskan bagaimana urgensi ini, maka kemudian masuk kepada landasan filosofis komunikasi Islam. Kita akan memahami hakikat komunikasi dalam perspektif Islam. Nah, yang jelas bahwa komunikasi itu sebagai ibadah dan juga manifestasi khalifah. Komunikasi dipandang sebagai ibadah dan amanah, bukan hanya aktivitas netral. Nah, dengan konsekuensi eskatologis, ya, bahwa di situ ada manifestasi peran manusia sebagai khalifah fil ard, kemudian juga menghubungkan makhluk dengan sang khalik. Dan ini adalah intinya merupakan amanah ilahiyah. Kemudian yang kedua kesadaran teosentris dan tanggung jawab eskatologis. Nah, pergeseran paradigma dari antroposentris ke teosentris dalam setiap pesannya. Jadi setiap pesan itu adalah kesaksian kebenaran Tuhan. Nah, kebebasan berbanding lurus dengan tanggung jawab akhirat atau amanah. Kemudian kejujuran itu mutlak. Kenapa? Karena Allah adalah maha melihat, Allah maha menyaksikan. Nah, inilah bentuk daripada God consciousness. Ya. Kemudian kita perlu tahu juga bahwa landasan ini juga melihat secara ontologis ada prinsip tauhid sebagai pusat gravitasi komunikasi. Tauhid adalah poros fundamental yang mengatur seluruh aktivitas komunikasi. Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kebenaran tertinggi, al-haq. Kemudian komunikasi terkait pada nilai-nilai ilahiyah, bukan otonom. Dan ini menjadi poros yang fundamental. Kemudian landasan yang lainnya kita tahu ada dalam unity of truth, ya, kesatuan kebenaran, dan implikasi aksiologis etika berbicara. Tiada dikotomi antara kebenaran wahyu dan empiris. Karena itulah pentingnya ada tabayun. Menyatukan umat bukan memecah belah. Kemudian dalam hal ini juga perlu ada etika bicara. Maka diganuakan apakah dengan kaulan sadidan, kaulan kariman, kaulan lainan, dan lain-lain. Maka intinya adalah bahwa di sini secara ontologis perlu ada verifikasi dan etika. Nah, lalu kemudian dalam hal ini juga secara ontologis kita melihat bahwa muraqabah itu dalam ruang sigar seperti apa. Maka perlu ada etika digital Islam. Nah, dalam etika dalam digital Islam ini perlu bahwa muraqabah itu sebagai instrumen psikospiritual. Jadi pengawasan diri terhadap kehadiran Allah itu merupakan filter internal yang menghapus dualisme etika cyber. Allah maha melihat. Kemudian yang kedua, melawan online disinhibition effect. Jadi mencegah tindakan tanpa malu karena anonimitas. Kemudian muraqabah ini menegaskan tidak ada dikotomi ruang privat dan publik. Kemudian yang ketiga, harus ada akuntabilitas digital, record of deeds. Setiap aktivitas digital adalah catatan amal kekal. Jadi akuntabilitas bergeser dari pandangan manusia kepada Tuhan. Kemudian filter epistemologis dan integritas rohani. Bahwa muraqabah itu sebagai filter informasi mendorong tabayun ketat ketat sebelum menyebar, kemudian membangun ekosistem digital jujur. Nah, landasan filosofis komunikasi Islam dalam sisi epistemologinya. Di sini integrasi wahyu dan akal ini sebagai sumber kebenaran.
Apa peran akal? Peran akal ini sebagai instrumen kritis. Ya. Memahami dalam hal ini instrumen untuk memahami realitas. Dalam bentuk prakteknya observasi dan klasifikasi. Kemudian juga instrumen kritis dalam hal analisis logis. Membedakan antara fakta atau opini. Kemudian juga mengevaluasi efektivitas retorika. Jadi akal ini punya 3 peran: memahami realitas, menganalisis secara logis, dan juga mengevaluasi efektivitas retorika. Nah, dalam hal ini, akal menurut Alatas memiliki kedudukan terhormat, namun terbatas menjangkau metafisika dan moral absolut tanpa adanya bimbingan wahyu. Kemudian peran akal sebagai al-furqan. Jadi peran akal itu ada 2, ada sebagai instrumen kritis, kemudian yang kedua peran akal wahyu, ya, sebagai berperan sebagai wahyu. Ya. Al-furqan dalam peran wahyunya. Maka dalam hal ini ada jangkar moral dan standar kebenaran absolut. Kemudian pembeda antara yang hak dan yang batil, lalu ada kerangka etis objektif saat akal bias. Maka wahyu, ya, bersifat tetap, menjadi otoritas tertinggi, kemudian juga bisa mengatasi keterbatasan akal. Jadi akal wahyu diintegrasikan, dan ini adalah merupakan sebuah hal kajian daripada landasan filosofis komunikasi Islam secara epistemologi. Nah, kemudian secara aksiologi, bahwa aksiologi komunikasi Islam itu adalah maqasidus syariah. Jadi tujuan akhir komunikasi kemaslahatan umum, maslahat. Jadi komunikasi Islam itu adalah sarana untuk mencapai tujuan syariat yang lebih tinggi. Apa itu? Yaitu maqasidus syariah. Setiap interaksi harus bermuara pada perlindungan dan pemeliharaan 5 kemaslahatan dasar manusia. Ad-daririyatul khamsah. Jadi etika komunikasi Islam itu bersifat dinamis dan bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, maslahatul ammah. Ya. Jadi ada di hal yang bersifat dinamis dan juga bersifat universal. Apa daruriyatul khamsah ini? Yang pertama adalah hifduddin, menjaga agama. Nah, kuatkan spiritual, sebarkan kebenaran. Yang kedua adalah hifdun nafs, menjaga nyawa, hindari ujaran kebencian dan provokasi. Yang ketiga hifdul akal, menjaga akal, cerdaskan, lawan hoax dan juga manipulasi. Kemudian hifdul nasl, menjaga keturunan dan kehormatan, jaga privasi, hindari gibah atau fitnah. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah hifdul mal, menjaga harta. Dalam hal ini bagaimana kita transparansi dan kejujuran, cegah kepenipuan. Maka etika maqasidus syariah itu menawarkan kerangka kerja universal yang melampaui batas-batas sektarian. Nah, karena itulah dalam komunikasi Islam itu perlu ada kejujuran mutlak. Siddiq. Nah, dalam kejujuran mutlak dalam hal ini, tentu di situ ada beberapa poin yang perlu penekanan. Yang pertama, imperatif kategoris. Siddiq adalah nilai mutlak yang tidak bisa dikompromikan. Kebenaran harus selalu di atas kepentingan pribadi, kepentingan politik, atau juga kepentingan materi. Kemudian antitesis manipulasi. Siddiq itu adalah antitesis daripada maklaplianisme, menolak manipulasi informasi, spin doctoring, atau pencitraan palsu. Nah, tujuan baik tidak dicapai dengan dusta. Sekali lagi, tujuan baik tidak bisa dicapai dengan dusta. 3 dimensi kejujuran. Jadi kejujuran mencakup ada niat, yaitu siddiqun niyah. Perkataan, sidqul lisan.
dan juga perbuatan, sidqul amal. Ketiganya harus terintegrasi antara sidqul niyah, kemudian sidqul lisan, serta sidqul amal. Dan terakhir dalam hal ini tentang kejujuran ini, semuanya adalah melawan post-truth, melawan pastat kebenaran. Sidik, melawan budaya post-truth dan praktek kitmanul haq. Ya. Menuntut keberanian, menyajikan data akurat tanpa adanya distorsi. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kita juga tadi sudah dibahas tentang beberapa hal bahwa di antara pembahas itu terkait dengan mengenal bagaimana prinsip-prinsip komunikasi di dalam Al-Quran. Ada 6 kaulan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kaulan sadidan. Dimaknai sebagai bicara benar dan jujur. Menyampaikan data sesuai fakta objektif tanpa distorsi dan manipulasi. Yang kedua, kaulan balighon. Bicara efektif dan membekas. Pesan mampu menembus relung hati dan sesuai dengan intelektualitas audiens. Yang ketiga adalah kaulan ma'rufan. Bicara baik dan pantas. Menggunakan kata-kata santun, indah, sesuai dengan norma sosial. Lalu berikutnya ada kaulan kariman. Bicara mulia. Pemilihan kata yang meninggikan derajat lawan bicara penuh penghormatan. Lalu yang berikutnya ada kaulan layyina, bicara lemah lembut. Gaya bicara persuasi, tenang, menjauhkan diri dari kekerasan verbal. Dan yang keenam adalah kaulan maisuran, bicara melegakan atau yang mudah. Ucapan yang memberikan solusi, optimisme, dan kemudahan. Nah, bagaimana etika komunikasi di era digital? Tantangan modern hari ini adalah dalam hal ini. Bagaimana beretika komunikasi. Yang dalam hal ini tentu etika komunikasi di era digital perlu adanya filter tabayun. Mekanisme verifikasi informasi yang esensial di era digital. Melawan bias algoritma dan juga echo chambers. Dengan apa? Dengan literasi digital kritis untuk kebenaran lintas perspektif. Dan ini adalah formatnya sebagai critical digital literasi. Kemudian yang kedua, gibah disinhibited effect. Nah, komentar jahat, fitnah digital, ya, cyber sektarianism itu akan merusak ubuah. Maka fenomena ini, fenomena disinhibition effect, menuntut kesadaran jejak digital permanen. Jadi ada digital footprints. Ya. Kemudian dalam hal ini perlu diperhatikan bagaimana personal branding PS RIA versus RIA. Nah, panggung digital itu menuntut manajemen kesan, personal branding. Namun, itu harus selaras dengan niat tulus, dengan niat melawan resiko validasi ego mikro selebriti. Dan ini perlu ada sinses niat. Dan kemudian yang berikutnya bagaimana kita beretika zuhud dan juga social contribution. Nah, solusi etika zuhud itu penggunaan media sosial untuk kemaslahatan umat. Social contribution. Bukan sekedar social glorification atau pencarian popularitas. Dan tiada lain semuanya itu adalah untuk kemaslahatan umat. Jadi dalam etika komunikasi di era digital itu perlu ada critical digital literasi, perlu digital footprint, kemudian perlu sincere niat dan juga perlu adanya bertujuan untuk kemaslahatan umat. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa melihat apa indikator daripada keberhasilan komunikasi Islam ini. Nah, komunikasi dalam Islam bukan sekedar transmisi pesan, melainkan amanah eksistensial yang mengikat dimensi duniawi dan ukhrawi. Keberhasilan komunikasi tidak lagi diukur secara kuantitatif, melainkan bersifat
kualitatif spiritual. Maka indikator keberhasilan itu komunikasi harus ditekankan sebagai amanah eksistensial. Aktivitas komunikasi adalah amanah yang mengikat dimensi duniawi dan juga ukhrawi, membawa pertanggungjawaban eskatologis. Yang kedua adalah keberhasilan kualitatif spiritual, yaitu diukur dari kejujuran konten, hak, kemudian kemuliaan adab dalam interaksi dan dampak kemaslahatan publik. Yang ketiga, pembebasan daripada opini publik dan ego, yaitu ria. Jadi komunikasi itu berlandaskan tauhid, membebaskan dari ego dan pencarian validasi semata. Dan yang ketiga, yang keempat adalah muraqabah. Ini adalah sebagai kesadaran pengawasan ilahi. Setiap kata adalah manifestasi penyaksian terhadap kebenaran Tuhan di bawah pengawasan ilahi. Inilah yang bisa disampaikan, dan untuk itu kalian semua silakan diskusikan bagaimana penerapan kaulan layinan dalam debat sosial, ya. Dan kemudian juga bagaimana batasan kebebasan berpendapat. Dan tentu ada jawaban-jawaban sementara dalam hal ini tentang penerapan kaulan layinan dalam debat sosial. Perlu ada pengendalaan diri, diksi non-konfrontatif, kritik dengan teknik validasi, bertujuan pencerahan dan tidak melakukan pertahanan psikologis. Batasan kebebasan berpendapat dalam Islam perlu ada kebebasan yang bertanggung jawab, ditekankan. Larangan menyebarkan kebohongan, tidak menghina martabat manusia, tidak menista nilai sakral agama, dan tidak merusak harmoni sosial. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.